Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Medan. Bersama saya, Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria ditangkap Polres Langat usai berbuat cabul terhadap 2 anak di bawah umur. Tersangka sempat melarikan diri ke Yogyakarta. Polres Batubara meringkus 8 tersangka pengedar narkoba, salah satunya seorang ASN. Jelang hari pemilihan 14 Februari, KPU Deli Serdang telah selesai proses pengemasan logistik pemilu. Kita awal informasi pertama. Seorang remaja mengambil sebuah ponsel di bangku konter di Jalan Willem Iskandar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal pada Sabtu pekan lalu. Pelaku awalnya datang seorang diri menghampiri konter ponsel hendak menjual telepon genggam miliknya. Karena tidak memiliki kelengkapan seperti kotak dan pengisi daya, karyawan konter pun menolak membeli. Namun pelaku yang hendak keluar konter melihat telepon genggam di bangku depan. Pelaku terlihat berpura-pura duduk dan langsung membawa kabur ponsel. Akibat pencurian ini, pemilik konter mengalami kerugian hingga 2 juta rupiah. Kasus pencurian telah dilaporkan ke Polsek Panyabungan. Untuk kerugiannya ada nggak, berapa lah kira-kira kerugian setelah kejadian itu? Sekitar 2 jutaan. Jadi sampai saat ini si pelaku belum juga kita temukan ya? belum. Belum. Jadi dia infonya dia anak pesantren apa gimana itu? Kalau identitasnya kurang tahu, Bang. Dari ciri-cirinya Kalau dari ciri-cirinya anak pesantren. anak pesantren. Cuman dia sendiri aja datangnya ya. Aja. Jadi untuk saat ini apakah udah dilaporkan ke polisi atau gimana? Udah, Bang. Udah dilaporkan. Berbuat cabul terhadap 2 anak di bawah umur, seorang pria ditangkap Polres Langat. Tersangka sempat melarikan diri dan akhirnya ditangkap di Daerah Istimewa Yogyakarta. Polres Langkat menangkap tersangka ZS, 32 tahun, pelaku kekerasan seksual terhadap 2 orang anak di bawah umur di 2 tempat berbeda di Kabupaten Langkat. Kekerasan seksual terjadi pada bulan Februari dan Desember tahun lalu. Korban pertama berinisial SY, 12 tahun, dilakukan di rumah tersangka di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Korban kedua, DF, dengan lokasi berbeda di belakang rumah dinas wakil Bupati Langkat. Penangkapan tersangka berawal dari laporan keluarga korban yang menunjukkan video viralnya di salah satu media sosial pada 17 Januari yang lalu. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan tersangka di lokasi persembunyiannya di daerah istimewa Yogyakarta. Tersangka ditangkap pada 21 Januari yang lalu. Kapolres Langkat menyatakan viralnya video tersebut karena tersangka merekam perbuatan cabulnya dan mengirimkan video kepada korban dengan berbagai ancaman. Jadi di sekitar bulan Februari 2023, di mana ZS ini mencabuli S itu di rumah tersangka. Selanjutnya yang kemarin viral ini atas nama korban D, juga masih di bawah umur, yaitu 12 tahun. Polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain video rekaman pencabulan, tali pinggang, dan celana tersangka. Pelaku atau tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Sesosok mayat ditemukan warga tersangkut di aliran Sungai Deli, Desa Manunggal, Deli Serdang. Mayat ditemukan oleh anak-anak yang tengah berenang. Belum ada keterangan dari polisi tentang dugaan penyebab kematian korban yang identitasnya telah diketahui. Warga dan aparat keamanan segera mendatangi pinggir Sungai Deli di dekat Jalan Inspeksi Bantenan, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Mereka mendapati laporan dari anak-anak yang pada Selasa sore tengah berenang di Sungai Deli. Anak-anak kaget melihat ada mayat wanita tersangkut di pinggir sungai. Belakangan diketahui jenazah yang ditemukan bernama Ramia, 70 tahun, warga Kelurahan Glugur, Kota Medan.
mandi. Nampak orangnya ya langsung kami pinggirkan. Pas kalian temukan tuh kondisi dia gimana? Udah ngapung om, Apa? Kondisinya nggak pakai pakaian atau nggak gimana? pakai pakaian lah, lepas busana. Belum ada keterangan resmi dari polisi. Jenazah korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Usai terlibat bentrok antara pemuda desa Kampung Padang Sigalapang dengan pemuda Kelurahan Kayu Jati Mandailing Natal, dua kubu pemuda akhirnya sepakat untuk berdamai di Mapolsek Penyambungan Kota. Mapolsek Penyambungan Mandailing Natal didatangi puluhan pemuda dari dua desa, yaitu Desa Kampung Padang Sigalampang dan Desa Kampung Padang, Kelurahan Kayu Jati. Desa dari dua kelurahan yang bertetangga ini sebelumnya terlibat bentrok pada Sabtu malam. Pemicunya ulah beberapa pemuda dari Desa Padang Sigalampang yang diduga sedang mabuk. Mereka merusak pembatas jalan antara Desa Kampung Padang dan Kelurahan Kayu Jati. Akibat perusakan ini, pemuda dari Kelurahan Kayu Jati menegur hingga terjadi bentrokan. Akibatnya, beberapa korban luka-luka. Kalau bentrok antara pemuda hanya 4 orang, tapi kalau untuk apanya kampung belum ada, karena kita tahan agar tidak terjadi bentrok yang lebih besar. Jadi ini ngapain ini ke polsek ini bang? Untuk lingkungan Mediasi. kita mediasi agar dapat dimediasi oleh polsek dan kelurahan Kayu Jati. Kita kepala desa. Kedua desa sepakat menandatangani perjanjian damai di kantor Mapolsek. Setelah perjanjian damai ini diharapkan para pemuda dapat menahan diri dan tidak lagi terprovokasi untuk mencegah bentrokan serupa terulang kembali. Yan Lasmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal.